ada Ibnu Qudamah, maka tetap dia ucapan siapa? Sufyan. Nah sementara Zaidah Ibnu Qudamah bukan hanya menyelisih satu orang saja, dia menyelisih 12 orang. Kalau seandainya satu saja dia selisih, maka sudah hadis disebut dengan syadz. Apalagi dia menyelisih 12 orang. Paham? Jadi 12 orang semuanya meriwayatkan seperti ini, tunjuk Rasulullah. Beliau sendiri yang mengatakan apa dengan menggoyangkan tangan. Sampai sini paham? Makanya ini disebut sebagai syadz. Paham? Nah, Syekh Muqbil rahimahullah berkata, kalau seandainya hadis menggoyang-goyangkan tangan itu tidak syadz, maka tidak ada hadis syadz di muka bumi ini. Kenapa? Karena Zaidah Ibnu Qudamah menyelisih 12 imam. Kalau seandainya satu imam saja yang diselisih, sudah tidak diterima riwayatnya, sudah syadz. Maka kalau ini tidak syadz, tidak ada hadis syadz di muka bumi ini. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau dalam sifat salat Nabi, beliau mensahihkan hadis Zaidah Ibnu Qudamah yang goyang-goyangkan tangan. Ya, aku hari ini baru 3 kali pertemuan sudah tahu hadis syadz. Mukhalafu Qarawi al-maqbul ala wa ma qala minhu. Masa Al-Albani enggak tahu? Hah? Masa Al-Albani enggak tahu kalau itu hadis syadz? Bukan Syekh Al-Albani yang tidak tahu hadis syadz. Karena Syekh Al-Albani beliau punya metode sendiri, bukan metode sendiri, beliau punya metode di dalam memahami ziyadatul thiqah. Ada pembahasan yang kita bahas nanti soal rawi yang thiqah yang menambah riwayat. Apakah diterima secara mutlak, apakah ditolak secara mutlak, apa dari ujiannya? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Fikr, ya, matan dari kitab Syarh Nusatul Nawar, beliau berkata, apabila seorang rawi yang thiqah menambah lafaz di dalam sebuah hadis selama tidak menyelisihi maknanya, maka diterima. Saya ulangi, Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menyebutkan lebih mana, apabila seorang rawi yang thiqah dia menambah lafaz riwayat dalam sebuah hadis selama tidak saling bertentangan, maka diterima. Nah sekarang yang seorang meriwayatkan dengan ditunjuk tangannya. Zaidah Ibnu Qudamah mengatakan bergoyang-goyang. Apakah di antara dua makna ini saling bertentangan? Ini syarat juga atau enggak? Tetap isyarat kan? Ini syarat enggak? Tetap isyarat. Sehingga makna yang disebutkan oleh Zaidah Ibnu Qudamah, tambahan yang disebut oleh Zaidah Ibnu Qudamah tidak bertentangan apa yang datang dari 12 imam. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mensahihkan hadis ini. Ya, beliau mensahihkan hadis ini. Makanya beliau menukilkan hadis-hadis yang dhaif dalam masalah fadilah orang menggoyangkan tangan ketika dia isyarat. Ini seperti syaitan itu seperti dipukul. Hadisnya itu fadilahnya. Hadisnya dhaif. Cuman dalam kaidah sebuah hadis boleh diriwayatkan yang dhaif apabila ada asal yang dia itu sahih. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Faham di sini? Jadi Syekh Al-Albani bukan orang sembarangan. Ada satu orang guru kami dari Yaman. Dia menulis sebuah tulisan masalah ini. Zaidah menggoyang-goyangkan tangan. Ya, dia buat tulisan, sebenarnya tulisannya untuk dia pribadi. Ya, akhirnya bukunya itu sampai ke Syekh Muqbil, sampai ke Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, sampai ke Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya tulisannya saja saya, maksudnya dari sisi tulisan, tata tulisnya saja, itu sudah istilahnya nggak masuk apa istilahnya standarnya Syekh Al-Albani. Apalagi isinya. Kalau jadi dia menulis catatan pribadi, Fadlullah sampai ke Syekh Al-Albani. Paham ya? Dan Syekh Al-Albani luar biasa. Beliau menulis sifat salat Nabi. Sebelum beliau terbitkan itu 30 tahun atau kurang lebih bersama beliau. Beda dengan kita kan? Yang subhanallah akhirnya atau bisa melihat bagaimana sifat salat Nabi itu memberikan berkah kepada seluruh dunia. Kitab sifat salat Nabi Syekh Al-Albani diterjemahkan seluruh dalam bahasa di dunia. Saya pernah bertemu menziarahi seorang
Kapolsek, ya, dia bicara-bicara, akhirnya beliau keluar buku. Saya Salafi, katanya. Beliau nunjukin sifat salat Nabi Syekh Albani. Ya, memang luar biasa kitab sifat salat Nabi Syekh Albani karena memang sesuatu yang sangat matang. Taib, sampai di sini paham apa itu hadisun syadz? Paham? Taib, sekarang kita bahas hadis mungkar supaya hadis mungkar, apa itu mungkar? Hah? Apa itu mungkar? Mukhalafu tarwi dhaif ala huwan ma aula minhu. Saya contohkan hadis masalah kunut subuh. Hadis masalah apa? Kunut subuh. Datang hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, ya, dikeluarkan dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim. Disebutkan Nabi SAW pada waktu itu beliau kunut selama 1 bulan, mendoakan kejelekan bagi musyrikin Quraisy. Berapa bulan? 1 bulan. Hadisnya di mana? Di Sahihain Bukhari dan Muslim. Iya. Dari Sahihain Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ayyuhal ikhwah, datang juga hadis dari Anas, dari sahabat yang sama, tetapi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah. Apa lafadznya? Ada tambahan. Wa amma fi salatul fajri, adapun pada salat subuh, Nabi SAW terus menerus beliau kunut sampai beliau berpisah dengan dunia. Jelas? Saya ulangi. Diriwayat di mana ini? Abu Daud. Adapun pada salat subuh, Rasulullah terus menerus beliau kunut sampai beliau berpisah dengan dunia. Di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim tidak ada disebut lafaz tersebut. Cuman ada tambahan diriwayatkan dari Al-Imam Abu Daud. Ketika dibahas dan dicari oleh para ulama, siapa yang menambah ini? Ternyata yang menambah ini namanya siapa? Abu Ja'far Ar-Razi. Yang menambah Abu Ja'far Ar-Razi. Lafaz adapun Rasulullah SAW salat subuh. Adapun pada salat subuh beliau terus menerus kunut sampai beliau berpisah dengan dunia. Ini tidak ada di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim. Cuman ada di Sunan Abu Daud. Siapa yang menambahnya? Yang menambahnya Abu Ja'far Ar-Razi. Ketika kita membaca terjemah, Abu Ja'far Ar-Razi adalah dhaif. Apa dia predikatnya? Dhaif, dia lemah. Hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari jelas, rawinya thiqat. Hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ruwatnya apa? Thiqat. Ya, berkumpul dalamnya ad-dhabt dan al-adl. Nah, sementara Abu Ja'far Ar-Razi menyelisih apa yang datang dari Sahihain ini. Berarti dia menambah. Apa namanya ini? Ini sama seperti orang yang tadi tertinggal kelas, dia meriwayatkan dari gurunya, beda sendiri. Apa namanya? Mungkar. Al-Imam Ahmad mengatakan, al-munkar abadan munkar. Munkar itu selamanya munkar. Ya, maksudnya, dia tidak bisa naik menjadi hadis yang sahih. Dan siapa yang menghukumi ini mungkar? Bukan saya. Ya, karena kita cuma seorang penuntut ilmu. Yang menghukumi hadis ini mungkar adalah Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ya, yang mendhaifkan Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ibnu Rajab yang mengatakan hadisnya mungkar. Kenapa mungkar? Karena seorang rawi yang lemah, dia menambah sebuah riwayat, sebuah lafaz, yang lafaz itu tidak ada di Sahihain. Ini orang-orang pintar semua di sini. Gak ada yang meriwayatkan. Nah, jadi pertanyaan sekarang, loh, emangnya Abu Daud bukan al-hadis? Jadi pertanyaan kan? Memangnya Abu Daud itu orang bodoh? Bukan Abu Daudnya orang bodoh, Mas. Kitanya yang belum belajar ilmu hadis. Al-Imam Abu Daud rahimahullah, beliau tidak mensyaratkan di dalam hadis beliau itu apa? Sahih. Beliau tidak mensyaratkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika beliau menyebutkan sanad haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, ini sebenarnya sudah membuktikan kalau beliau itu nanti ditanya oleh Allah, "Ya Abu Daud, kenapa engkau menyebarkan hadis dhaif?"
Kenapa engkau menyebutkan hadis palsu dalam kitab Sunan Abu Daud? Al-Imam Abu Daud sudah punya jawaban. Ya Allah, saya sudah membuat sanad. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Orang yang berkutat dengan ilmu hadis akan paham. Fulan ini apa? Dhaif, sudah selesai. Paham? Jelas? Misalnya Abu Daud menyebutkan haddatsana Kalbi. Siapa? Kalbi. Dalam sebuah rawi ada namanya Kalbi, itu sudah masyhur bagi para penuntut ilmu hadis, terlebih para ulamanya kadzdzab. Dia ini apa? Kadzdzab, pendusta. Jadi orang ketika baca sudah Abu Daud menginginkan dia pendusta karena masyhur. Jelas di sini? Jadi kalau saya ulangi kembali, ya ini syubhat terkadang. Ini Abu Daud imam ini. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Daud. Hadisnya disebutkan oleh An-Nasai. Mas, Abu Daud An-Nasai tidak mensyaratkan sahih dalam kitab beliau. Sebagaimana Imam Bukhari menulis kitab apa? Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Beliau juga nggak mensyaratkan sahih di situ. Iya, makanya nanti Syekh Albani membuat kitab judulnya Sahih Adabul Mufrad wa Dhaif Adabul Mufrad. Beliau memisahkan mana hadis-hadis yang sahih dalam Adabul Mufrad, mana hadis yang lemah dalam kitab Adabul Mufrad. Iya, karena Bukhari memang tidak mensyaratkan di sini apa? Sahih dalam kitab tersebut. Sampai di sini paham? Paham apa itu hadisun syadz? Baik. Sekarang apa? Mu'allal. Intinya antum merojah. Kalau antum nggak merojah, ini minggu depan kita ngulang ini lagi nanti. Hah? Jadi nggak ada kelas nanti. Hah? Merojah ya. Jadi kalau setiap subuh ngopi, ini subuh hari ini nggak ngopi misalnya, saya mau merojah, kan bisa kan? Mati nggak untuk nggak ngopi? Hah? Apa ini namanya? Mu'allalan. Mu'al itu dari penyakit namanya. Marad. Mu'al itu dari penyakit. Iya, nah yang namanya penyakit, kita sebagai orang awam, wah dia lagi sakit, kan begitu. Tapi para dokter, dia bisa mendiagnosa, oh sakitnya ini, dan ini. Kita orang awam kan tahu, dia pokoknya sakit. Kenapa sakit? Makan nggak enak, mulutnya pahit. Kita kan orang awam ini, melihat seorang sakit. Tapi kalau dokter, ya faham. Ya, oh sakitnya ini, sakitnya ini, sakitnya ini, sakitnya ini. Jadi terkadang dia itu sifatnya tersembunyi. Ya, makanya dalam sebuah hadis dikatakan penyakit ada dua. Ada namanya ilahul khafifah, ada yang namanya penyakitnya ringan, ada penyakitnya berat. Ya, contohnya seperti ini. Saya kemarin mencontohkan siapa? Abdul Razzaq. Siapa contohnya? Abdul Razzaq ibnu Hammam San'ani. Abdul Razzaq ibnu Hammam San'ani. Ini seorang imam dari a'immati ahli hadis. Kalau untuk membaca kitab terjemah, beliau ini apa? Predikatnya thiqah. Apa predikatnya? Thiqah. Imam. Nah, terkadang seorang ulama ketika kita mendapatkan hadis hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, qala hadatsana Abdul Razzaq ibnu Hammam San'ani, qala hadatsana fulan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan hadisnya itu thiqah semuanya. Apa semuanya? Thiqah. Tidak ada yang lemah. Tiba-tiba para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya dhaif. Loh, kok bisa dhaif? Ini semua thiqah. Kenapa bisa lemah? Ternyata Abdul Razzaq ibnu Hammam San'ani, kalau kita baca kitab terjemah, beliau ini apa? Mukhtalid. Apa itu mukhtalid? Mukhtalid adalah muqaddimatul junun. Orang di awal gila. Orang sudah tua itu kan junun kan? Apa bukan junun? Pikun. Ya, dalam satu hari dia bisa bertanya kepada kita, bukan satu hari. Dalam satu waktu bisa tanya sama kita berkali-kali. Sudah pikun, namanya orang tua, hilang. Akalnya sudah hilang, sudah pikun. Paham? Ini namanya mukhtalid. Maka disebutkan oleh sebagian ulama al-hadis, ada sebagian al-hadis mereka di waktu duha dia adzan subuh, adzan zuhur.
Karena sudah pikun. Nah kebetulan Abdul Razak bin Muhammad San'ani diketahui oleh para ulama, dia pikun misalnya di tahun 170 Hijriah. Mulai pikunnya di tahun berapa? 170 Hijriah. Ada rawi-rawi yang mendengar hadis dari Abdul Razak bin Muhammad San'ani sebelum 100 tahun, sebelum apa? 170 Hijriah. Aman berarti. Beliau belum ikhtilaf. Ada rawi-rawi hadis yang dia mendengar hadis dari Ibnu Hammam, Abdul Razak bin Hammam San'ani setelah berapa? 170. Nah 170 ini apa? Beliau ini apa? Mukhtalid. Berarti orang yang meriwayatkan hadis setelah 170 Hijriah ini apa? Dhaif. Kenapa? Karena Abdul Razak bin Hammam San'ani pada waktu itu sudah ikhtilat dia. Diketahui oleh para ulama ini penyakit hadis. Bisa difahami? Ada juga para ulama menulis kitab Tarikh Baghdad. Siapa menulisnya? Ada kitab namanya Tarikh Baghdadi. Apa itu? Sejarah kota Baghdad. Siapa saja yang pernah masuk ke kota Baghdad dimasukkan ke dalam kitab ini. Siapa saja? Semua ulama yang datang ke kota Baghdad itu dimasukkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Tarikh Baghdad. Ada seorang rawi misalnya seorang rawi, dia berasal dari negeri Yaman. Dia punya dobot Alkitab. Apa dobotnya? Kitab. Ya, dia punya hadis yang dia jaga dari kitabnya, dari tulisannya. Kebetulan ketika dia datang ke Baghdad, misalnya pada tahun 200 Hijriah, datang ke Baghdad, ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi. Dia datang ke Baghdad 200 Hijriah. Tetapi ketika dia datang ke Baghdad, dia menyampaikan hadis Rasulullah dari hafalannya. Dia tidak bawa kitab. Paham di sini? Sementara dobotnya dobot apa? Dobot kitab. Kitabnya nggak dibawa. Dia menyampaikan hadis dengan hafalannya, bukan pikiran, hafalan. Sementara hafalannya apa? Dia bukan dobot sadr. Dobotnya apa? Kitab. Sementara kitabnya nggak dibawa, dia menyampaikan hadis di Baghdad dengan hafalannya. Maka apa? Ulama tidak menerima. Karena dia dobotnya dobotus kitab, bukan dobotus sadr. Segitunya para ulama menjaga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami? Jadi nggak bisa Anda nyusun santri-santri Anda, siswa Anda, 7 orang, Anda kasih tulisan 1 kertas, yuk baca. Yang 7 balik ke Anda, ternyata sudah beda. Hah? Ini sangat jauh berbeda. Ini para ulama hadis menghafal 1000 hadis. Lah ente ngajarin siswa ente, ya apa itu hukum gosen, apa hukum gosen. Ya, hukum A, B, C, D, ya baru ditanya dalam satu majelis 5 menit sudah lupa. Ya enggak? Ini alul hadis dulu, dia mendengar hadis dari gurunya, baru dia catat di rumahnya. Tidak ada tersisa 1 huruf pun. Ya terkadang dia hafal hadis tersebut. Dia hafal hadis tersebut, tidak dia catat. Bisa difahami? Jelas? Hadis yang berpenyakit, nanti kan kita jelaskan lagi bentuk hadis berpenyakit. Cuman beginilah kurang lebih. Wala yakuna mu'allalan. Nah bagaimana kita tahu hadis tersebut tidak berpenyakit? Ada tansis dari aimatil hadis. Dinaskan oleh mereka. Hadis ini sahih. Berarti sudah melalui proses. Memang tidak ada penyakit dalam hadis ini. Faham di sini? Jelas? Atau misalnya ada seorang rawi, huwa thiqah. Rawinya thiqah, lahu akhta. Dia itu thiqah. Dia thiqah. Tetapi dia punya khata. Hati-hati. Saya contohkan. Simak. Agak repot ya. Cuman ya beginilah. Ya. Tapi anak ingin kembali semua sama antum. Kalau antum nggak mau rojah, kita nggak naik kelas. Atau kita taklim lagi seperti biasa. Ya saya ngomong, oh, udah selesai. Nggak capek. Ada yang nggak capek, antum juga nggak capek. Ya, milih yang mana? Hah? Milih yang mana? Seperti ini. Tapi antum juga harus bekerja sama dengan saya. Murojaah. Iya. Saya kasih contoh. Simak an Ikrimah. Kalau antum membaca kitab terjemah, simak ini apa?
thiqah. Rijalnya Sahih Bukhari. Bukhari ketika mengeluarkan hadis di dalam Sahih beliau super ketat. Ketatnya luar biasa. Sampai-sampai Hamad bin Salamah itu cuma dikeluarkan hadis oleh Bukhari cuma satu hadis saja. Tidak dikeluarkan oleh Bukhari hadis Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah sih. Hamad bin Salamah ini imam besar. Tapi Bukhari nggak mengeluarkan hadis dari beliau kecuali satu atau dua hadis saja. Ketat. Bukhari ini sangat ketat dia memilih rawi dalam hadis. Faham? Begitu juga Ikrimah. Ikrimah thiqah. Thiqah. Iya, juga rijalnya Bukhari. Rijalnya Bukhari. Tetapi ketika riwayat Simak an Ikrimah, ketika Simak meriwayatkan hadis dari Ikrimah, ini ditolak oleh para ulama hadis. Enggak diterima. Kenapa? Riwayatnya muttarib, riwayatnya goncang dia ketika dari di Ikrimah. Ini namanya hadis berpenyakit. Paham? Ulama dhaifkan hadis seperti ini. Simak an Ikrimah. Kenapa? Ada penyakit di sini. Siapa yang tahu? Ya dokter yang tahu. Para imam al-jarah wa ta'dil yang tahu. Bisa difahami di sini? Ini sebagai contoh saja. Ya, dan saya akan membaca sekarang ucapan para imam sunnah apabila terjadi perbedaan di antara rawi yang dhabatul kitab dengan dhabatus sadr. Jelas? Rawi yang berbeda antara dhabatul kitab dengan dhabat as-sadr. Siapa yang lebih dikedepankan? Iya. Tapi perhatikan, disebutkan oleh Imam ya. Disebutkan oleh Ali bin al-Madini rahimahullah, "Laisa fi ashabina ahfad min Abi Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal. Wa balaghani annahu la yuhaddits illa min kitabin walana fihi uswatun hasanah." Luar biasa. Perhatikan. Tidak ada daripada sahabat-sahabat kami yang lebih menghafal hadis dibandingkan Imam Ahmad rahimahullah. Dan telah sampai berita kepada saya, Imam Ahmad tidak menyampaikan hadis kecuali dari kitabnya. Ini adalah tingkat yang paling tertinggi. Imam Ahmad, beliau dhabatus sadr atau tidak? Beliau dhabatus sadr, beliau dinukilkan menghafal 1 juta hadis. Berapa hadis dihafal? 1 juta. 1 juta. 1 juta coba antum bayangin. Ya, luar biasa. Kemudian ketika beliau menyampaikan hadis, Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan hadis, beliau tidak menyampaikan hadis dari hafalannya, tapi beliau selalu membawa kitabnya. Jadi jangan diragukan kalau Imam Ahmad mensahihkan sebuah hadis. Dan lagi-lagi saya katakan Imam Ahmad menulis kitab apa? Musnad Imam Ahmad. Dan Musnad Imam Ahmad beliau tidak mensyaratkan hadisnya hadis sahih. Makanya antum akan mendapatkan ada hadis palsu dalam Musnad Imam Ahmad. Beberapa hadis, tidak semuanya. Maksudnya tidak banyak, cuman beberapa hadis yang bisa dihitung dengan tangan. Dan beliau memang tidak mensyaratkan sahih di situ. Ya, beliau tidak mensyaratkan apa? Sahih dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Dan ada Syekh Ahmad Syakir ya mentahqiq kitabnya Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, dan juga Al-Arnaud mentahqiq kitab Imam Ahmad ada 50 jilid. Berapa jilid? 50 jilid. Makanya kata para ulama hadis, man talabal hadis faqad aflas. Siapa yang belajar ilmu hadis itu akan bangkrut. Kalau zaman dulu bangkrutnya mereka berjalan satu tempat ke tempat yang lain untuk mengambil hadis. Kalau zaman sekarang bangkrutnya kita harus beli kitabnya banyak. Kalau kitab tauhid kan nggak terlalu banyak kan. Usul Salasah, Fulul Arba, kitab tauhid sedikit. Tapi kalau kitab hadis itu satu judul 50 jilid. Satu judul. Itu harus dibeli oleh para penuntut ilmu yang ingin mendalami ilmu hadis. Musnad Imam Ahmad ya dengan tahqiqnya Ahmad Syakir atau Al-Arnaud. Ada 50 jilid. Harganya berapa? Dulu 10 tahun yang lalu harganya sekitar 2,5 juta. Sekarang mungkin hampir 10 juta. Itu satu judul kitab. Sudah cukup untuk mendalami ilmu hadis? Belum cukup. Itu satu judul kitab. Ya, dalam kitab terjemah itu harus beri kitab Tahdhibul Kamal. Harus beli kitab Tahdhibut Tahdhib. Harus beli kitab Takribut Tahdhib. Antum punya kitab Takribut Tahdhib? Takribut Tahdhibnya enggak punya. Takribut Tahdhib itu satu jilid tok. Iya, sementara ada Tahdhibut Tahdhib, ada Tahdhibul Kamal, ada Mizanul I'tidal, ada sekian banyak hadis. Kitab hadis khusus terjemah.
Belum lagi makhrajul hadis, kitab takhrijul ahadits. Setiap mazhab ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi punya kitab takhrij ahadits. Antum harus mengeluarkan puluhan juta lagi di situ. Jadi kalau antum punya uang 100 juta, ingin koleksi kitab hadis, ya dari sisi biografinya, dari sisi matanya itu belum cukup. 100 juta belum cukup. Ini satu fan ilmu ya. Kita belum bicara fan ilmu yang lainnya. 100 juta antum punya kitab, duit hari ini, mau koleksi kitab hadis belum cukup uang antum. Jelas? Ya, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena khazanah Islam itu sangat luas. Iya. Kalau ikut sunnah ya begini, tapi kalau antum ikut jamaah tabligh, satu kitab sudah cukup fadilah amal, habis sudah. Sepanjang hidup antum fadilah amal cukup. Iya. Enggak apa istilahnya? Enggak ya begitu-begitu saja fadilah amal. Tapi kalau ingin mendalami ilmu hadis ya seperti ini. Man talabal hadis faqat aflas, dan juga harus apa? Otaknya harus main ini. Ya, kalau antum fadilah amal duduk ya baca fadilah amal 2 jam, selesai 3 jam. Ya, nah kalau kita mau belajar sunnah dengan benar belajar, ya harus apa? Harus bersungguh-sungguh, harus murojaah. Kalau tidak ya nggak bisa. Jelas ya? Nah ustadz antum yang antum mengambil ilmu hari ini, itu belajarnya dulu nggak mudah, sulit. Iya, di Yaman itu, ya kalau di selatan, itu bisa panasnya 50 derajat Celcius. Ya, 50 derajat Celcius. Ustadz Farhan dulu beliau belajarnya di Aden. Itu kalau musim panas 50 derajat Celcius. Ya, Ustadz Imam beliau belajarnya di utara. Ustadz Azhari di utara. Ustadz Sahel itu kalau di utara musim dinginnya bisa minus. Bisa apa? Bisa minus. Kadang-kadang ada guru kita itu buka pelajaran habis sholat subuh. Musim dingin. Belajarnya di mana? Di padang pasir. Antum bisa bayangin bagaimana kondisinya. Padang pasir, karena beliau memang sudah tinggal situ berpuluh-puluh tahun, jadi sudah terbiasa. Iya. Orang yang nggak biasa tinggal di sana pakai baju jubah, pakai jaket, terus pakai apa lagi itu seperti baju dingin itu, pakai selendang, pakai imamah, pakai sarung tangan. Itu nulis masih begini-begini. Nulis begini nih, musim dingin, di padang pasir beliau mengajarnya. Jadi istilahnya ya la yanulul ilm birhatil jisim. Ilmu itu tidak didapatkan dengan apa? Dengan enak-enaknya badan. Atau di sini cuma murojaah. Suasana seperti itu kan nggak ada. Ya, suasana dingin ataukah suasana panas kan nggak ada kan? Makan gampang. Ya, kita di sana makan ceker ayam ini makanan yang masya Allah. Ceker ayam. Pernah makan ceker ayam? Kadang digoreng dengan tepung, terkadang dibuat sop. Bahannya ceker ayam. Ya, kadang-kadang apa namanya? Tempat keluar kotoran ayam itu dipakai tepung, itu dimakan. Begitulah para penuntut ilmu di sana. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan kepada antum, ya butuh usaha, butuh kesemangatan dan butuh murojaah. Kalau tidak, ya gitu-gitulah jadinya. Ya, bisa difahami di sini? Baik, saya baca sedikit lagi kita akhiri pengajian kita di pagi hari ini. Seharusnya hari ini kita sudah masuk hadis hasanul hadis. Seharusnya hari ini kita selesai hasanul hadis. Cuman ya kembalinya ke antum ya. Disebutkan di sini ya liqor rahimani wa rahimakumullah. Qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, "Ma kana ahadun aqala saqtan min Ibn Mubarak, kana rajulan yuhadditsu min kitabin, wa man haddatsa min kitabin la yakadu yakunu lahu saqtun kabirun syai', wa kana waqi yuhadditsu min hifdhihi wa lam yakun yanzur fi kitabin wa kana wa yakunu lahu saqtun kam yakunu hifdzur rajul." Perhatikan baik-baik. Kemudian kita akhiri pengajian kita di pagi hari ini. Tidak ada seseorang yang paling sedikit salahnya dibandingkan Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Karena beliau adalah seorang laki-laki, seorang ulama, kata Imam Ahmad, yang menyampaikan hadis dari kitabnya. Dan siapa yang seseorang menyampaikan hadis dari kitabnya, itu hampir tidak ada kesalahan badannya kecuali sedikit saja.
Dan pada waktu itu Waqi ibnu Jarrah, beliau meriwayatkan hadis dari hafalannya, menyampaikan hadis dari hafalannya. Hampir beliau tidak melihat kitab. Wa kana yakun lau saqtun, dan dia ada kesalahannya. Makanya hati-hati ketika ada riwayat hadis yang datang dari Waqi. Makanya disebut thiqah lau awham. Dia thiqah tapi ada kesalahannya. Kesalahannya tapi sekian persen saja. Nah, ulama yang tahu, oh ini dari bentuk kesalahan hadisnya Waqi. Karena apa? Beliau menyampaikan hadis dari hafalannya, tidak pernah melihat ke kitab. Jadi kesimpulannya, ketika terjadi perselisihan di antara rawi yang dia menyampaikan hadis dengan kitabnya, dengan rawi yang menyampaikan hadis dengan hafalannya, mana yang diambil? Ketika terjadi perselisihan dari kitabnya. Apa dalilnya? Dalilnya di sini tansis dari Imam Alil Hadis, dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan jadi lagi saya minta tolong kepada antum semuanya, antum murajaah ya, supaya cepat kita belajarnya. Ya, target saya hari ini kita selesai hadisun hasan. Sementara menyebut lafadznya saja belum. Siap ya? Siap nggak murajaah? Ya. Baik. Wallahu taala alam bishawab. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Silakan. Oh, poin-poin harus diprojakan. Apa kira-kira? Baik, pertama antum siapkan kitab dulu. Ya, sudah siap kitab, insya Allah nanti kita akan tahu apa yang harus kita pelajari. Antum baru ikut? Kemarin nggak ikut ya? Siapa yang mau siap murojain saudara kita, Bang Ang? Siapa yang siap? Ubik ya? Nanti murojain Bang Ang. Nanti sama Ubik. Ya, yang sudah tertinggal kemarin. A, B, C, D. Ya, Ubik ya, nanti dijelaskan ya. Ada yang lagi? Poin. Nanti di murojaah syarat hadis sahih. Kapan sebuah hadis dikatakan sahih? Ya, kemudian apa itu ittisalus sanad? Apa itu thiqah adl? Apa itu dhabt? Ya, apa itu syad? Apa itu mu'al? Ini saja nanti murojaahnya. Ya. Baik. Ada yang lain? Jadi ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinan paham 100%, bisa kemungkinan. Jadi kalau pahamnya 70% itu pasti akan muncul. Wah, ini gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Kan begitu. Atau yang ketiga malu. Ya. Allah alam. Misalnya. Tahu tuh ya? Ayo. Ya. 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 Taib, permasalahannya seperti yang saya sebutkan, para ulama hadis ketika mereka memasukkan hadis dalam kitab mereka, mereka sudah membuat sanad. Ketika sanad itu sudah diletakkan, maka itu merupakan hujjah. Merupakan apa? Hujjah. Makanya ada para penuntut ilmu, dia harus memahami apa kitab yang memang boleh dia pahami sendiri, dan mana kitab yang memang tidak bisa dia pahami sendiri, butuh seorang guru. Jelas ya? Nah, para ulama-ulama tersebut, mereka sudah menyampaikan hujjah mereka dengan sanad tersebut. Kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di yaumul kiamah. Makanya jasa Syekh Albani rahimahullah, Syekh Albani sangat berjasa di dalam apa? Ya, beliau membuat silsilah sahihah, membuat silsilah dhaifah. Makanya di antara ulama di zaman sekarang yang paling dibenci oleh orang-orang yang berbuat bid'ah, yang bergelimangan dengan kesyirikan siapa? Syekh Albani. Karena Syekh Albani membongkar kedok mereka dari asalnya. Dari asal pendalilan yang mereka berdalil dengannya. Syekh Albani nggak mau tahu, fulan al-bidah, fulan hizbin, fulan, hampir nggak ada. Kalau ada pun sedikit. Tapi beliau fokusnya ke mana? Hadis, keluar kitab hadis. Hadis-hadis maudhu dalam masalah ini. Faham? Jadi beliau membantah kepada akar pokok orang menjadikan itu sebagai dalil. Makanya mereka sangat benci kepada Syekh Albani, dibongkar kedoknya.
Ya, ini hadisnya lemah, ini hadisnya palsu, ini hadisnya mungkar. Ya, cukup mengatakan demikian sudah selesai. Orang yang berakal akan faham kalau hadis tersebut adalah hadis yang lemah, nggak bisa dijadikan sebagai sandaran. Cuman kadang-kadang ya ada orang yang memang jahilnya tuh di bawah rata-rata. Ya walaupun lemah kan hadis Nabi juga. Gimana lemah hadis Nabi? Yang namanya lemah ya bukan hadis Nabi, karena sampai jalan ke sana tidak sampai. Kan lemah-lemah kan hadis Nabi. Atau ibaratnya mereka mengatakan, ya kan lebih baik hadis lemah daripada ucapan manusia. Ini adalah pemikiran yang sangat salah. Kenapa? Ketika dikatakan itu hadis Rasulullah, orang akan beramal dengannya. Tapi kalau ucapan manusia, orang kan nggak beramal. Paham di sini? Ketika disebut ini kan hadis Nabi, walaupun lemah kan lebih baik daripada ucapan manusia. Masalahnya ketika orang meyakini itu sebagai sebuah hadis, akan diamalkan. Tapi kalau ucapan manusia diamalkan atau tidak? Tidak diamalkan. Jadi bahaya. Ini ucapan-ucapan bahaya. Ya, walaupun lemah kan hadis Nabi juga. Walaupun lemah kan lebih baik daripada ucapan kita. Justru ini sangat bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Apa yang saya jelaskan tadi, Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang seseorang bersengaja berdusta atas namaku, maka apa? Dia hendaknya mengambil tempat duduk dari neraka. Karena bahaya berdusta atas nama Rasulullah akan dijadikan sebagai syariat. Ya, akan dijadikan sebagai landasan hukum. Tapi kalau ucapan manusia kan enggak dijadikan sebagai landasan hukum. Bisa difahami ya? Kenapa para ulama sangat fokus memerangi hadis-hadis yang lemah dan ada syarat-syarat kapan sebuah hadis lemah itu bisa diamalkan. Insyaallah akan kita jelaskan pada tempatnya. Jelas semua di sini? Saya juga sudah lumayan capek. Sudah 1,5 jam. Jadi saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.